teman bisa panggil aku Kenny. Aku jadi salah satu part of timnya MRI dan juga RFI. Dan di kesempatan pagi ini aku mau diberikan kesempatan nih untuk sharing langsung sama narasumber kita, sama Mbak Zahra Fadila nih, dari tim relawan Filantrop Indonesia dari Bekasi kayak gitu. Nah sebelumnya aku mau baca dulu kolom chat nih yang udah masuk ke kolom chat Zoom. Ada teman-teman sebelumnya say hi dulu nih, mungkin yang lagi open video kayak gitu ataupun lagi free dan bisa open video silahkan ya teman-teman. Ini dari Kak Nur, hai Kak Nur dari domisili Sidoarjo. Terus ada Mas Yanto ya dari RFI Denpasar kayak gitu. Dan ada Kak Ina, RFI Jember, halo teman-teman di Jember. Terus ada Reza, Kak Reza dari Cianjur, Kak Kurniawan dari Kalimantan Barat, Kak Sodikin dari Karawang. Wah, ini menarik banget ya teman-teman, pagi hari ini kapan lagi kita bisa ngumpul sama teman-teman satu Indonesia kayak gitu ya. Walaupun kita belum pernah liburan ke Bali misalkan ya, tapi bisa kenalan sama teman-teman di Bali gitu ya. Oke, nah di pagi hari ini jadi hal yang menarik banget karena kita mau sharing nih soal strategi fundraising ala relawan. Nah, mungkin kita karena sesinya kurban kayak gitu ya, kita bisa nanya jauh nih ya sama narasumber kita, Mbak Zahra Fadila. Mungkin Mbak Zahra Fadila bisa memperkenalkan dirinya nih, Mbak Zahra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar nggak ya? Ya, Terlalu jauh? terdengar. Alhamdulillah terdengar, Ya. Mbak Zahra. Silahkan Mbak Zahra nih bisa Alhamdulillah. perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Zahra Fadila. Saya biasa dipanggil Zahra. Saya sebenarnya pekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga yang nyambi jadi tim marketing di salah satu travel haji umroh di Bekasi. Terus saya itu sebenarnya sudah berjualan kurban itu sejak 6 tahun yang lalu. Jadi saya setiap tahun tuh memang dikenal sebagai Kang Kurban gitu kan. Nah, awal mula saya jualan kurban tuh juga secara online. Tapi banyak yang kok online doang sih, yang dikirim ke rumah mana gitu kan. Akhirnya tahun selanjutnya aku tidak hanya kurban, aku juga menyediakan yang bisa dikirim ke rumah seperti itu. Lalu 3 tahun yang lalu baru nih kan pembukaan agen kurban dari ACT ya. Aku qadarullah karena kakak aku di ACT Pusat dan beliau tahu aku jualan kurban dari tahun ke tahun, akhirnya dia nawarin, mau nggak ikut jadi agen kurban, kalau mau daftar aja di sini seperti itu. Nah, 3 tahun yang lalu itu adalah awal mula pandemi itu kan, tahun 2020. Ya, 2020 aku mulai gabung di Global Kurban. Itu tuh antusiasme masyarakatnya Masya Allah banget, karena kan pertama kali pandemi ya, digitalisasi mulai berkembang di mana-mana, kurban juga nggak boleh di masjid itu waktu tahun 2020 tuh belum boleh ya, kurban di masjid itu rata-rata larang, harus di RPH. Jadi kurban di pelosok seperti yang disediakan oleh Global Kurban tuh menjadi salah satu solusi. Sebenarnya tahun 2020 itu closing saya alhamdulillah jauh lebih banyak dibandingkan tahun ini. Cuman mungkin karena tahun ini pemainnya sudah sangat banyak ya. Nggak hanya dari Global Kurban ACT, tapi juga ada dari mana-mana lah, tidak usah disebutkan ya. Jadinya closing saya mungkin sampai per tanggal 2 Juli ini, ya tadi sudah disebutkan baru sekitar segitu, tapi insya Allah nanti semangat untuk nambah terus gitu kan, ajak orang-orang untuk berkurban. Enggak, saya sih sebenarnya melihatnya tidak hanya dari segi nominalnya ya, tapi saya ingin mengajak orang-orang tuh untuk ayo mulai berkurban. Ini ada loh kurban yang enggak mahal-mahal banget dan sangat bermanfaat gitu kan, maksudnya dalam artian ini cakupannya tuh sangat luas. Masyarakat yang bisa menikmati itu masyarakat marginal yang tidak setiap hari bahkan atau setiap bulan bisa makan daging seperti itu kan. Seperti waktu itu ada video pembukaan Global Kurban itu, saya sangat terenyuh ya, karena bahkan kalau nggak salah itu di Kabupaten Bekasi deh, itu bahkan nggak setiap tahun bahkan mereka bisa makan kurban seperti itu. Bahkan ada masuk salah satu proposal kurban masuk ke
leader di ACT Bekasi yang minta tolong pengadaan kurban di Kabupaten Bekasi. Saya jadi, ya Allah, kasihan banget, itu kan Bekasi ya, maksudnya walaupun kabupaten, tapi itu Bekasi, masih di Pulau Jawa, dekat sekali dengan kota Jakarta, seperti itu. Jadinya ya, saya makin semangat, ayo semangat gitu. Supaya teman-teman saya yang masih muda tapi uangnya banyak, karena kan mereka, teman-teman saya, circle saya, sebagian besar mungkin masih belum diberikan pasangan, qadarullah, seperti itu. Uangnya mungkin masih banyak, tabungannya masih banyak, apalagi artinya mengeluarkan 1,8 juta setahun, itu tuh seperti menabung 8.000 per hari. Saya juga mengajak orang-orang, ayo nabung di celengan, 5.000 setiap hari. Lalu nanti kalau misalnya sudah bulan Zulqa'dah dihitung ada berapa, nanti sisanya hanya timba paling sekitar 300.000 lah nambah gitu kan. Itu udah sangat membantu, karena nggak semua orang bisa mengeluarkan uang langsung sekian di bulan yang sama, seperti itu. Jadi itu sih. Kayaknya terlalu banyak bicara ya saya, Mbak Koni. Mbak Koni, tadi siapa, Mbak Kenny ya? Iya, Silakan mungkin enggak, bisa. ini jadi hal yang menarik nih Mbak Zara nih. Terima kasih nih Mbak Zara udah sharing kayak gitu. Ini jadi hal yang menarik banget ya. Apalagi nih Mbak Zahra sendiri sekarang sebagai ibu rumah tangga ya, dan ini benar-benar peluang banget kalau misalkan di rumah mungkin sambil ngurus keluarga kayak gitu ya, dan nanti kita tetap bisa beraktivitas nih di dunia kemanusiaan, terus bisa menggerakkan kedermawanan banyak orang juga. Ini mungkin jadi inspired buat banyak orang ya kayak gitu, terlebih nih orang-orang yang memang udah aktif di dunia kerelawanan. Nah, sebelumnya itu nih aku mau sharing gitu atau mau nanya nih dari Mbak Zahra sendiri, tadi kan udah dibilang nih banyak ya yang sorry ya. Jadi banyak ya sebelumnya juga Mbak Zahra nih emang udah personal branding-nya mungkin udah terbentuk ya sebagai orang yang sering berjualan kurban gitu ya Mbak Zahra ya. Nah, gimana sih nih caranya Mbak Zahra nih untuk mungkin karena udah lama untuk bisa berbagi tips nih, gimana caranya kita nih yang teman-teman relawan yang pemula nih mau start jualan kurban, gimana cara meyakinkan customer gitu, atau minimal ngajak dulu deh, gimana sih cara ngajak nih yang halus kayak gitu dengan soft selling kayak gitu. Mungkin bisa cerita nih Mbak Zahra nih, pengalamannya gimana? Ya, bismillah. Saya pertama kali jualan kurban itu kan sekitar 6 tahun yang lalu ya. Itu saya mulai dari keluarga. Jadi branding yang paling dekat dengan kita itu ya dengan keluarga kan. Jangan sampai kita nge-branding keluar, kita Kang Kurban, tapi ternyata di keluarga kita siapa lu gitu kan. Akhirnya saya ingat banget 6 tahun lalu itu saya hanya closing 2 kurban untuk kurban di Sragen. Saya masih ingat ininya, daerahnya. Itu adalah tetangga saya yang sangat dekat dengan ibu saya, gitu kan. Karena ya udah, maksudnya untuk awal-awal nggak apa-apa hanya 1 kurban, 2 kurban gitu kan. Untuk kurban yang paling kecil pun nggak apa-apa. Tapi itu adalah sebuah pencapaian. Kenapa? Karena kita tuh tidak perlu menjadi dunia untuk semua orang gitu kan, tapi kita bagaimana bisa bermanfaat walaupun hanya untuk 1 orang, seperti itu. 1 orang yang kurban melalui kita bisa percaya sama kita nggak usah mikirin dulu uang berapa sih yang bisa gue dapet ya dengan 1 orang, kok sedikit banget, jangan kayak gitu. Tapi mindset kita adalah kalau yang kata Mbak Nisa kemarin bilang itu closing Allah dulu, itu benar banget. Jadi luruskan niat lagi. Jadi niat pertama kita itu bukan untuk mendapat uang, tapi untuk mendapat ridhoan Allah, gitu kan. Lalu yang aku ingat banget kata Mbak Nisa yang kedua itu closing diri kita sendiri itu benar juga. Jadi gimana kita mau ngajak orang untuk berkurban kalau kita sendiri nggak berkurban, seperti itu kan. Jadi kita juga harus berkurban. Nah, baru kita yang ketiga, kita ajak mulai dari keluarga terdekat, bisa ibu, bapak, kakak. Kalau adik mungkin kalau misalnya adiknya sudah bekerja bisa, cuman kalau belum ya sudah tidak bisa ditawarkan. Dan tetangga, seperti itu. Tidak perlu kita datang ke rumah door to door. Sekarang door to door-nya bisa dari HP loh. Jadi misalnya kita WA mereka, oh tante aku tahun ini mulai jualan kurban loh, mau beli nggak? Seperti itu. Jadi mulai dari tetangga terdekat dulu, baru nanti kita lingkup yang lebih luas. Gitu. Jadi misalnya teman terdekat gitu. Jadi nggak usah langsung ngeblas kalau saya pribadi
tidak perlu langsung ngeblas di grup, apalagi grup yang tadinya sepi-sepi aja terus tiba-tiba jualan gitu kan, tanpa babi bu langsung dagang. Itu pasti kita apa sih nih orang, pasti kalau setiap ngechat di grup mau dagang deh kayak gitu. Jadi saya sih lebih prefer door to door by WA, bukan ke rumah ya, karena kalau sekarang ke rumah udah mungkin bukan nggak zaman lagi, mungkin bisa untuk teman-teman yang sangat dekat mungkin bisa, cuman kalau untuk yang biasa-biasa aja door to door-nya via WA aja gitu. Oke, Mbak Nisa. Wah, ini menarik ya. Emang tuh kalau masalah grup tuh kalau lagi grup sepi terus tiba-tiba dikirim jualan Ya, pasti identiknya tuh orang wah iya nih pasti pasti nge-share jalan. lagi jualan lagi nih kayak gitu. Iya jualan lagi, jadi Mungkin lebih malas kan. iya mungkin benar ya cara soft selling-nya itu dari tips dari Mbak Zahra tuh tadi mungkin bisa di personal chat dulu ya kayak gitu. Atau Mm-mm. bisa kita melihat orang-orang yang berpotensi yang mungkin sebelumnya Betul, memang biasa potensial. kurban ya Mbak ya. Mm-mm. Betul, betul. Tapi balik lagi, hidayah ada di tangan Allah ya. Jadi meskipun kita udah ngetok pintu mereka berkali-kali, tapi kalau merekanya nggak ada hidayah, belum diberikan hidayah, itu kita lowong aja deh. Maksudnya ya udah nggak usah sakit hati sama orang ini. Yang penting kita sudah berusaha mengajak seperti itu. Iya. Yang penting tadi kalau di-highlight dari pembicaraan Mbak Zahra ini, luruskan niat dulu ya kayak gitu. Masalah Betul. bonus itu kan udah belakangan Mm-mm. kayak gitu ya. Betul. Dan Dan itu bisa kemarin sebenarnya omongannya Mbak Nisa sih. Aku ada mengutip Mbak Nisa, mungkin tapi kalau hadir mohon ini maaf jadi lahir dan batin. ini bisa dipahami banyak orang nih termasuk aku sendiri nih jadi oke luruskan niatnya untuk Allah dulu ya kayak gitu. Mm-mm. Masalah bonus nanti belakangan. Nah, Mbak Zahra nih jadi Betul. menarik nih tadi udah berhasil ngajak kurban ya, personal branding-nya juga udah terbentuk. Nah, sekarang ini kan lagi banyak kayak penyakit PMK gitu ya di Mm-mm. kurban kayak gitu. Nah, banyak juga nih akhirnya masyarakat yang memang khawatir mau kurban nih kan nggak bisa ngelihat fisiknya ya. Bukan nggak bisa ya, cuman nanti akan ada pelaporan ya. Tapi kita nggak bisa ngecek nih apakah fisiknya sehat atau tidak kayak gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Zahra ini untuk meyakinkan ke masyarakat nih kepada orang yang memang mau berkurban dan udah closing, kalau kurbannya tuh sehat loh kayak gitu dan lain sebagainya. Eh, Sebenarnya sekarang pihak Kementerian Pertanian itu selalu rutin ya ngecek ke ternakan. Kan aku juga ada rekanan peternakan juga di daerah Ciawi, Bogor. Itu setiap beberapa periode dalam sepekan itu ada pengecekan rutin yang sidak. Kalau di manusia mungkin sidak ya. Maksudnya mereka ngecek sampling. Jadi apakah hewan-hewan yang dijual di situ sehat atau enggak. Nah, apakah lagi kalau misalnya lumbung hewan yang dimiliki oleh ACT itu yang benar-benar diawasi tidak hanya dari Kementerian Pertanian, tapi dari ACT sendiri. ACT ini kan bukan lembaga abal-abal ya, maksudnya sudah terjamin sekali ya, karena bahkan punya beberapa cabang di Turki dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya meyakinkannya seperti itu. Jadi lumbung ternaknya ACT ini tidak hanya diawasi oleh Kementerian Pertanian, tapi diawasi sendiri oleh apa namanya dari ACT sendiri, dari organisasi kita sendiri. Jadi kalau misalnya memang di lumbung kita ada PMK, pasti kita tidak akan pakai lumbung yang itu seperti itu. Karena PMK ini penyebarannya sangat luas ya. Waktu di penjelasannya siapa narasumber kita yang di pembukaan global kurban itu, PMK itu bahkan bisa menyebar dalam radius 10 kilo kan, seperti itu. Jadi kita memastikan sekali lumbung ternak kita itu tercover dari serangan virus dari luar seperti itu. Karena kita pasti diawasi terus kok dari Kementerian Pertanian. Gitu sih. Oke, nah ini berarti menarik juga ya Mbak Zahra ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa kita bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa ya sebelum penyembelihan bahkan sampai dari udah jauh-jauh hari nih sampai sekarang memang selalu ada nih rutin dokter hewan yang melakukan pengecekan Betul. kepada kurban-kurban yang nanti akan disembelih gitu ya Mbak ya. Nah, tadi Betul udah sekali. ngebahas soal cara nih meyakinkan. Nah, sekarang mau tahu dong Mbak, gimana sih cara Mbak Zahra nih? Ini kan banyak banget program kemanusiaan yang ada di RFI dan juga ACT maupun MRI. Nah, gimana cara Mbak Zahra ini punya ibaratnya bagi-bagi strategi dong Mbak kayak gitu. Gimana sih cara untuk how to start-nya
kayak gitu, sampai cara meng-closing-nya nih, karena kan banyak program kemanusiaan yang bisa teman-teman ikutin. Kalau untuk program kemanusiaan, saya memang sejujurnya agak kurang in charge ya di program kemanusiaannya ACT, tapi karena saya bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya lebih nggak apa-apa lah, yang penting si donatur itu ngasih semua uang buat ACT, saya nggak usah kebagian, nggak apa-apa kalau untuk donasi kemanusiaan. Jadi saya hanya share, tapi saya tidak share link referral saya gitu, karena udahlah buat ini aja, buat bener-bener fungsinya untuk program kemanusiaan tersebut. Tapi kalau untuk kurban, karena kita kan boleh ya berdagang kurban, bukan berarti kemanusiaan tidak boleh kita ambil untungnya, kan? Cuman yang jelas kurban ini kan memang sudah mafhum di kalangan umum bahwa kurban itu diperjualbelikan hewannya, seperti itu kan. Jadinya saya kalau misalnya khusus program kurban, saya pakai link referralnya saya, seperti itu. Nah, keunggulannya lagi dengan kita ikut global kurbannya ACT, ACT itu punya namanya sudah sangat baik, akreditasinya sudah terpercaya lah, seperti itu kan. Setiap kali ada penyebaran informasi itu pasti selalu resmi, maksudnya tidak hanya dari daerah, tapi bahkan dari pusat pun tahu. Terus setiap kali donasi disampaikan itu pasti ACT akan mempublikasikan, jadi transparansinya tuh jelas sekali, seperti itu. Jadi ACT juga sudah dipercaya ya, tidak hanya untuk para mangku kebijakan, tapi juga dari sektor swasta, bahkan sektor masyarakat seperti saya pun, ACT, berarti donasinya jujur nih, donasinya transparan nih. Jadi alhamdulillah sih kalau bergabung di relawanan ACT itu udah poin yang, jadi kalau kata anak sekarang, privilege-nya tuh udah dapat gitu kan, karena ACT itu sudah punya nama, sudah punya privilege gitu. Jadi kita sebagai sales hanya tinggal memposting, mempublikasikan. Pun kalau misalnya tidak closing ya nggak masalah, itu bukan rezeki kita aja. Itu. Gitu Mbak. Oke, jadi menarik ya. Jadi teman-teman nih sebenarnya punya peluang banyak banget ya untuk menjalankan aksi-aksi kemanusiaan, jadi relawan walaupun di rumah aja, kayak itu ibaratnya sambil rebahan aja ya. Buktinya Mbak Zahra nih bisa sambil ngurus keluarga, tapi masih bisa juga nih aktif di dunia kemanusiaan ya. Tadi memang untuk teman-teman yang bergabung atau mungkin yang baru bergabung di RFI ini jadi sebuah privilege, benar, karena banyak banget kesempatan yang teman-teman bisa ambil, bisa raih kayak gitu. Tapi balik lagi nih, kalau dari kutipannya Mbak Zahra nih, luruskan niat dulu kayak gitu ya. Insya Allah bonus mengikuti lah. Nah nanti dan jangan lupa juga ya Mbak Zahra ya untuk rajin-rajin atau mungkin konsisten ya untuk publikasi. Karena kalau misalkan hanya sesekali, orang kayaknya personal branding kita jadi kurang terbentuk nih. Mungkin dengan kita rajin atau konsisten, akhirnya orang akan terpikir, oh iya nih, Mbak Zahra nih yang suka nge-share program-program ACT nih, misalkan ada bencana atau segala macam, udahlah donasinya ke Mbak Zahra aja, dititipin ke Mbak Zahra. Nah, ini juga berlaku ke teman-teman yang lainnya juga. Nah, Mbak Zahra, aku penasaran nih soal tadi udah banyak nih strategi dan tadi udah cara nge-closing kurban ya kayak gitu. Nah, tantangannya nih selama melakukan hal-hal atau mengajak kedermawanan orang nih, tantangannya apa aja sih Mbak? Dan gimana sih cara Mbak Zahra untuk nge-handle-nya? Ya, saya lupa itu kutipan siapa, cuman ada yang bilang tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kadang kita malu ya, beneran deh kalau jualan itu pasti ada rasa malu ya, kayak ngetok-ngetok WA orang, Assalamualaikum gitu kan. Mungkin punya niat untuk berkurban, saya menyediakan hewan kurban loh, itu tantangan terbesarnya itu. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan ego sendiri untuk bisa berjualan seperti itu, untuk bisa mengajak mereka, ayo yuk berdonasi, ayo yuk berkurban seperti itu. Lalu tantangan yang kedua, ini sebenarnya dari organisasi ya, maksudnya ACT itu kan sering ada flash sale ya, sale seperti itu kan, yang mana agen tuh nggak bisa ikutan, karena kan mungkin dari segi marginnya juga kecil ya, kalau misalnya agen ikutan. Nah, jadi kadang kalau orang yang sudah follow global kurban atau sosmed-sosmednya anak-anaknya ACT itu kadang nanti aja nungguin flash sale seperti itu. Itu sih tantangan keduanya selain diri kita sendiri, karena kalau kan keagenan kurban ini
baru ya. Orang tidak tahu, banyak yang belum tahu, oh ternyata ada agen-agen dari teman kita sendiri yang menjual hewan kurban seperti itu. Jadi mereka kadang lebih memilih untuk menunggu sales gitu. Karena lumayan dia 200.000 kan biasanya kalau sale-nya. Itu sih mungkin gimana ya? Itu apa lebih kemasukan? Enggak tahu juga sih. Cuman kadang aku kemarin bikin ini juga akhirnya flash sale sendiri, cashback, berupa cashback 100.000 seperti itu. Jadi itu lagi sih, maksudnya kita kan jualan ya. Kita jualan juga nggak boleh terlalu saklek ya. Terkadang kita harus bikin seperti giveaway atau flash sales, tapi kita pakai modal kita sendiri dulu misalnya. Tapi nggak mungkin lebih dari bonus seperti itu. Kita kan harus bermudah-mudah ya dalam berjualan. Karena insya Allah merahmati semua orang yang bermudah-mudah dalam berjualan. Jadi tapi bukan berarti mengorbankan diri sendiri gitu loh. Oke, dia menarik banget Mbak Zahra. Wah, ini sangat menarik banget nih diskusi dari Dia Mbak mau Zahra. ikut ya. Kenapa? Oke, yap. Tadi Mbak Zahra nih bilang kan bahwa tantangannya itu memang benar ya dari diri sendiri kayak gitu. Aku juga mau sharing nih mungkin singkat. Sebelumnya aku juga pernah jadi sales global kurban. Itu bahkan sales yang memang offline. Kalau teman-teman di RFI itu kan online ya kayak gitu. Dan itu tantangannya jauh lebih berat kayak gitu karena harus ya benar. Betul. Emang berjualan itu rasanya berat, ngebagiin brosur aja tuh malu banget benar. gitu loh ya. Iya. Betul. Mungkin kalau di WhatsApp udah tatap muka aja udah berasa gitu. Aduh, ini orang bakal respon atau enggak ya? Bakal terima apa enggak ya? Benar. Gitu ya, kayak gitu aja. Oh, dulu global kurban secara offline ya? Iya, dulu sebelumnya mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu kayak gitu. Karena retail masih banyak ya, masih banyak yang operasi. Jadi global kurban ini buka booth-booth gitu. Di Transmart atau di Lotte kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini karena udah digitalisasi dan ada hadirnya RFI nih kayak gitu. Jadi ini kesempatan teman-teman yang bisa sambil melakukan pekerjaan utama loh kayak gitu tanpa menghilangkan pekerjaan utama itu. Jadi ini dari Mbak Zahra nih tadi udah tantangannya kepada diri sendiri. Terus tantangannya juga tadi soal flash sale ya. Tadi ada yang komen dari Mas Fajar, Mas Fajar bilang insya Allah untuk flash sale selanjutnya RFI akan diikut sertakan. Wah ini jadi menarik banget nih ya. Siap-siap nih ya teman-teman gempuran handphone nih harus cepet-cepetan nih kayak gitu nge-share konten-konten kebaikan dari RFI. Nah, Mbak Zahra mau tahu dong seberapa penting atau peran RFI nih kayak gitu bagi Mbak Zahra sendiri. Kalau menurut saya RF itu sangat ini ya, maksudnya kita terkadang tidak bisa menjangkau komunitas yang terkecil seperti keluarga. Nah, dengan hadirnya RF ini, kan ada relawan-relawan individu ya. Nah, si individu ini yang kemudian akan mengajak dari circle terkecil dulu, yaitu keluarga. Lalu mungkin setelah itu sepupu, tetangga, dan lain sebagainya. Karena yang seperti tadi Mbak Kenny bilang, kan dulu secara offline ya, berarti kan harus di supermarket seperti itu kan jangkauannya kecil ya, hanya pengunjung supermarket tersebut. Tapi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya RFI ini sangat membantu untuk komunitas-komunitas terkecil, bahkan anak-anak SMA yang sudah punya rekening sekarang bisa bersedekah, misalnya sedekah subuh seperti itu sangat-sangat membantu seperti itu. Jadi peran RFI ini selain sebagai penyambung tangan ACT, tapi juga penyambung tangan masyarakat circle terkecil seperti itu. Jadi penting sekali pokoknya maksudnya perannya menurut saya. Seperti itu. Oke, wah ini menarik banget. Jadi memang untuk teman-teman yang mungkin habis lulus SMA kayak gitu atau yang masih biasa anak kuliahan kayak gitu ya, bingung nih masa kuliah pulang aja kayak gitu ya, kupu-kupu biasanya disebutnya. Jadi ya bisa ikut terlibat juga kayak gitu. Lumayan nih teman-teman bisa maksimalkan gadget yang canggih ini kayak gitu ya untuk kebaikan. Nah, kalau tadi udah ngebahas soal perannya RFI. Nah, kalau dari Mbak Zahra sendiri, aku pengen tahu sih ini makna kerelawanan bagi Mbak Zahra tuh seperti apa sih? Makna kerelawanan. Kalau relawan itu kan artinya dalam KBBI itu adalah melakukan sesuatu tanpa terpaksa ya. Tapi
tidak dalam artian berarti semua relawan gratis nih gitu kan. Cuman intinya adalah tidak terpaksanya dulu, karena yang seperti tadi saya sudah bilang di awal, bonus itu akan menyusul. Yang mana kalau kita melakukan sesuatu tidak terpaksa, lillahi ta'ala, hanya karena Allah, insya Allah berapapun hasil yang kita dapat, apakah cuma 1.000, 2.000, itu dari Allah. Tapi kalau kita misalnya melakukan itu untuk beli mobil misalnya, pokoknya untuk urusan duniawi, kita targetin secara duniawi, ketika tidak tercapai, kita akan sangat kecewa. Gitu. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, berapapun yang dia dapat, ya itu murni dari Allah. Gitu. Karena saya juga ikut kerelawanan, tidak hanya ini aja ya. Dari saya kuliah juga sebenarnya udah mulai aktif di kerelawanan, meskipun tidak sangat aktif. Dan di situ, meskipun kita namanya relawan, sekolah-sekolah, tapi itu pada akhirnya adalah bonus 100.000, 50.000 yang kita dapatkan. Cuman ya itu tadi, awalnya jangan karena uangnya dulu, tapi karena Allah dulu. Gitu. Wow, oke, thank you nih Mbak Zahra, ini menarik juga ya. Memang kalau dilihat rezeki itu bukan hanya berupa uang ya Mbak Zahra ya, rezeki bisa Betul. bertemu jejaring dengan teman-teman di sini, kapan lagi bisa kenal sama satu Indonesia kayak gitu ya, bisa punya Betul. silaturahmi bareng kayak gitu. Terus bisa juga mungkin nanti akan dimudahkan gitu ya untuk pekerjaannya dan lain-lain. Jadi bukan hanya soal uang aja gitu ya yang teman-teman pikirkan kayak gitu ya, bahwa bisa banyak nih, kayak tadi mulai dari jejaring, terus bisa berkesempatan berketemu masyarakat yang mungkin kita nggak ekspektasi, mungkin masa ada sih di Jakarta yang nggak bisa makan. Nyatanya ada teman-teman kayak gitu, nggak mungkin banyak teman-teman yang melihat secara langsung ya, baik teman-teman MRI ataupun RFI, bahwa nggak mungkin nih kita buat campaign tapi kegiatannya nggak ada kayak gitu ya. Pasti campaign itu dibuat karena punya faktornya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tergerak nih hatinya lebih yang mungkin yang dulunya sekeras batu gitu ya Mbak Zahra ya. Yang apatis banget akhirnya bakal meleleh juga kayak gitu. Nah Mbak Zahra nih, mungkin selanjutnya kita mau ngebuka question and answer nih untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya sama Mbak Zahra langsung melalui raise hands, bisa nanti di raise hands ya kayak gitu kalau misalkan mau bertanya secara langsung. Nah mungkin sambil menunggu kayak gitu, ini udah ada beberapa pertanyaan Mbak yang masuk di kolom chat. Aku izin bacakan. Nah dari Dori Sidoarjo, halo Kak Dori dari Sidoarjo. Mbak Zahra, pernah nggak dikomplain customer kurban? Misalnya, ketika pekurban nerima laporan, customer komplain, kok kambingnya kecil? Atau kok kambing saya disembelih di sana? Atau komplain-komplain yang lain? Terus gimana mengatasi komplain tersebut, Mbak Zahra? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pernah nggak saya dikomplain? Tentu saja pernah. Saya pernah dikomplain customer waktu saya pertama kali bergabung di ACT, saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Terus ternyata beliau itu qadarullah mendapatkan laporannya itu telat. Jadi udah sampai hari keberapa, ini udah disembelih belum kurban saya, kok nggak ada ininya, nggak ada info apa-apa, saya pengen cukur rambut nih, saya pengen potong kuku, seperti itu. Tapi saya belum dapat infonya. Aduh, saya juga nggak tahu udah disembelih apa belum ya, gitu kan. Saya akhirnya waktu itu menghubungi admin ACT Bekasi, ini gimana kok dia belum dapat laporan, sabar, maksudnya itu kan antri, mungkin waktu itu in our defense itu kan masih tahun pertama kita membuka keagenan ya, jadi mungkin masih gonjang-ganjing, masih menemukan sistem yang paling pas seperti apa. Cuman ya kita bilang, iya Bu, mohon maaf, sabar, insya Allah nanti kalaupun sampai hari H+3, hari tasyrik ketiga itu belum maksudnya belum ada notifikasi masuk, itu berarti pasti sudah disembeli gitu kan, meskipun belum ada notifikasinya. Bener ya Mbak? Iya benar insya Allah, aku bilang gitu. Tapi mau gimana lagi kan, memang waktu itu notifikasi yang datang telat. Itu komplain dari ini saya, dari customer saya, sehingga pada tahun selanjutnya saya udah infokan di awal ada range waktu pelaporannya sekian, jadi bisa diantisipasi kalau misalnya sampai hari keberapa belum ada pelaporannya. Dan alhamdulillahnya di tahun kedua udah bagus sekali, bahkan pelaporannya juga sudah bagus, notifikasinya juga sudah bagus, sudah mungkin di tahun pertama itu pihak ACT sudah melakukan evaluasi ya,
dan menemukan sistem yang terbaik hingga saat ini. Semoga sistemnya akan terus diperbaiki. Lalu kalau untuk kambing yang kecil, enggak sih, saya belum pernah menemukan komplain seperti itu ya. Karena sudah diinfokan kalau misalnya ada range ininya ya, range berat badan kambing Beratnya. harganya sekian. Betul. Dan kambing itu gini, kalau misalnya kita tidak jago moto kambing nih, karena saya pernah ke peternakan, saya moto kambing yang paling besar itu tetap terlihat kecil. Jadi kambing itu hanya bisa terlihat perbedaannya kalau direnceng. Jadi ini kambing pertama yang kecil, kambing yang kedua yang gede. Itu bisa kelihatan perbedaannya kalau direnceng seperti itu. Jadi kalau misalnya beliau komplain kenapa kambingnya kecil, mungkin bisa diberitahukannya seperti itu. Kalau memang sangat sulit untuk memfoto kambing itu terlihat besar banget, itu sulit. Apalagi pasti kan di fotonya sudah dalam keadaan disembelih ya, diri aja nggak bisa gitu kan. Insya Allah itu customer akan mengerti sih. Lalu kenapa kambing saya disembelih di sana? Kalau misalnya tidak maksudnya kalau untuk kambing yang reguler dan premium itu kan memang random ya, sudah ada di syarat dan ketentuan, mungkin bisa dibaca. Itu pembeli tidak bisa memilih kambingnya mau disembelih di mana, itu hak prerogatifnya tim ACT, tim Global Kurban seperti itu. Kecuali kalau memang milihnya kambing Suriah atau kambing Palestina, terus lantas disembelihnya di Indonesia misalnya, itu boleh protes seperti itu, boleh mungkin minta ganti rugi, atau mungkin saya kurang tahu juga karena saya nggak punya customer yang seperti itu, mungkin itu bisa protes. Tapi kalau misalnya memilihnya kambing premium atau reguler yang 1/7 sapi itu mungkin tidak bisa ya, milih lokasi ya, betul ya Mbak ya? Ya. Seperti itu. Gitu. Terus ya gitu, mungkin bisa diinfokan di awal ya nanti sama para sesama kita, bahwa nanti ada range pelaporannya itu, misalnya H plus berapa, maksudnya mungkin hari pertama, hari H+1 sampai H+3 akan menerima laporan penyembelihan, notifikasi penyembelihan. Lalu nanti laporan secara generalnya mungkin akan dilaporkan paling lama H+ berapa ya Mbak? Saya lupa, apa H+30 atau berapa gitu ya. Karena itu kan susah ya, berapa ribu peserta kan, seperti itu. Jadi mungkin sesuai dengan antrian antrian di admin seperti itu. Jadi bisa diinfokan di awal untuk mencegah komplain-komplain seperti itu. Terus kalau dikomplain ya yang namanya bekerja ya pasti ada komplain ya. Yang namanya jualan pasti ada rugi. Kalau nggak mau rugi itu namanya riba. Mental dagang yang nggak mau rugi itu mental riba. Jadinya ini aja, maksudnya legowo. Itu bisa jadi bahan evaluasi kita ke depannya insya Allah. Jadi kita bisa tahu gimana cara bicara dengan customer yang komplain, itu insya Allah akan gak usah malu, maksudnya memang biasa dalam dunia dagang dikomplain. Baik, terima kasih Mbak Zahra nih, so inspired banget nih. Jadi teman-teman, kalau setahu aku ya, selama aku juga berkurban dan dulu juga aktif di Global Kurban, jadi untuk notifikasi itu akan disampaikan via SMS. Jadi misalkan teman-teman berkurban, misalkan kurbannya akan disembelih hari ini kayak gitu. Setelah udah disembelih itu akan ada notifikasi SMS dari Betul. ACT biasanya. Jadi nama pengkurbannya, terus misalkan Zahra Fadilah, terus kurban Anda telah ditunaikan di Tanzania. Misalkan kalau misalkan target atau pas kurbannya itu ya memang kurban yang untuk Suriah, Tanzania, dan lain-lainnya, daerah Timur Tengah, kayak gitu. Dan kalau misalkan yang reguler, memang itu insya Allah lokasi-lokasi yang sudah di-assessment sama pihak ACT maupun Global Kurban, insya Allah amanah gitu ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, nanti juga akan ada pelaporan kurbannya. Via email juga biasanya ada video pelaporan kurban, dan juga untuk laporan itu biasanya 30 hari setelah tasyrik, seingatku. Jadi bisa disampaikan nanti, benar kata Mbak Zahra, memang harus clear ya di awal ya Mbak Zahra ya. Bisa disampaikan ke calon pengkurban nih bahwa ini ada ibaratnya terms and condition-nya lah kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman silakan nanti bisa didiskusikan lagi kayak gitu. Nanti juga akan ada flash sale nih. Jadi teman-teman perlu clear lagi nih gimana cara penyampaiannya yang lebih asik lagi nih, biar pengkurban nggak nanya balik lagi kayak gitu. Oke, sekali ngejelasin, oh oke nih, langsung closing kayak gitu.
Jadi dan kalau untuk komplain, menurut aku dari pandanganku komplain tuh memang hal yang wajar banget ya Mbak Zara ya. Kayaknya kalau nggak ada komplain tuh kurang hidup kali ya. Waktu tahun berapa ya jualan kurban yang datang ke rumah itu kambingnya mati, Mbak. Coba Oh ya, bayangkan kambingnya mati. Saya udah stres sebelum ketika disembelih lagi ya. iya, ketika diantarkan ke, karena mereka itu saya juga agak kurang. Jadi mereka mengantarkan kurbannya pakai motor. Jadi motornya itu Astagfirullah. dipakai keranjang motor, itu sangat tidak manusiawi, sehingga sampai sana kambingnya lemes, terus tiduran aja gitu kan. Malamnya mati pas dilihat sama si ininya, apa yang jaga, kebetulan qadarullah diantarkannya ke kantor. Jadi itu memang sama kantor. Terus saya diminta ini ganti rugi, ini gimana nih kambingnya mati gitu kan. Saya cek ke kandang tinggal satu domba kurus kecil, mungkin itu tinggal satu-satunya domba, cuman ya mau nggak mau ya, daripada mereka komplain lebih besar lagi, ya udahlah ini aja, ya nggak apa-apa deh domba yang ini, yang penting hidup sampai sana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sih dianterin ke sana, akhirnya digendong tuh, ada jadi di belakangnya ada orang lagi digendong begini dombanya, jadi nggak mati sampai sana. Dan alhamdulillah si pihak peternakannya udah deh nggak apa-apa, ini aja gratis aja kayak gitu, insya Allah. Jadi kalau misalnya ada komplain, Bismillah aja, lillahi ta'ala, meskipun nangis cuman insya Allah ada jalan. Ya itu selama kita niatnya karena Allah. Iya, selama niatnya karena Allah dan kita sendiri berusaha untuk bertanggung jawab ya teman-teman, harus Betul, responsibel tuh yang paling itu utama. penting sekali. Jadi kalau misalnya ada komplain, kita harus koordinasi sama entah itu sekarang alurnya itu apakah ke RFI atau ke ACT ya Mbak ya? Kalau misalnya ada penanganan komplain. Kalau untuk komplain biasanya ke tim RFI dulu ya, nanti tim RFI akan menyampaikan Gitu. langsung ke tim global kurbannya kayak gitu. Gitu. Jadi tadi menarik banget ya pertanyaan dari Kak Dori dari Sidoarjo. Nah mungkin kita next dulu nih, ada pertanyaan lain yang serupa kayak gitu ya dari Mas Yanto RFI Denpasar. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Kak Dori kayak gitu dari Sidoarjo. Umumnya kan pengkurban ikut menyaksikan saat hewannya disembelih, kemudian dapat 1/3 bagian dari daging kurban. Bagaimana meyakinkan untuk calon pengkurban bahwa hewan kurban disalurkan sesuai dengan target ACT, tetapi si pekurban tidak mendapatkan haknya yang 1/3 tersebut. Gimana nih Mbak Zahra nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya pertanyaan hampir di semua kurban online ya. Pasti pertanyaannya sama seperti ini, karena pengkurban itu taunya yaitu kita dapat bagian seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk di kurban online, apalagi terutama di global kurban, kita sebagai wadah kita, itu kita harus meyakinkan customer bahwa kalau kita mempercayakan kurbannya di global kurban, itu artinya pengkurban mempercayakan 100%. Jadi mengikhlaskan niatnya itu kepada, soalnya bukan pada global kurban ya, melalui global kurban, dan mengikhlaskan bagiannya sebagai sedekah kepada orang lain, karena mereka memang tidak akan dapat bagian seperti itu kan. Seperti yang waktu itu pernah disampaikan narasumber di RFI meeting yang keberapa ya, pokoknya hari Kamis deh, saya lupa. Itu pertanyaannya sama juga seperti ini, dan jawaban beliau juga sama. Jadi memang kalau misalnya mau sudah niat kurban di kurban online, global kurban, itu artinya customer harus ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kurban 100% melalui ACT tanpa mendapatkan haknya. Haknya itu bukan berarti kita dizolimi ya, bukan berarti pekurban itu dizolimi, tapi bagiannya si pengkurban itu ikut disedekahkan pada yang lain gitu. Jadi benar-benar 100% disedekahkan gitu. Karena kan ada juga meskipun kurbannya diantarkan ke rumah, cuman si pengkurban nggak mau kan, nggak mau haknya seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu kan, udah semuanya aja buat orang miskin, itu sama saja seperti itu kan. Konsepnya sama, tapi mungkin memang si pengkurban tidak bisa menyaksikan secara langsung penyembelihannya seperti itu. Jadi kalau menyampaikan ke customernya seperti itu, ikhlaskan 100% dan menyedekahkan bagiannya sendiri. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Zahra nih, responnya nih menarik banget ya. Memang Eee, untuk, di Global Kurban sendiri, kayak gitu memang pure ya 100% kita akan Betul. berikan nih, untuk masyarakat prasejahtera yang memang benar-benar membutuhkan. Dan kita juga memang intinya lah harus meyakinkan ya bahwa, lokasi yang kita pilih insya Allah amanah kayak gitu. Udah berkali-kali Betul. di-assessment, nggak mungkin cuma sekali di-assessment biasanya tuh tim ACT. Hmm. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan untuk, raise hands atau tulis di kolom komentar. Oke, dari Kak Fatmayanti nih. Nih, ini jadi pertanyaan menarik juga nih. Mbak Zahra, suka dukanya gimana sih selama, menjalankan atau mengajak kedermawanan masyarakat nih? Tantangan terbesarnya apa dan gimana cara handle-nya? Suka duka. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Supaya bersemangat. Sukanya itu adalah karena harga hewan kurban di global kurban itu termasuk sangat bersaing. Banyak kurban online lainnya yang harganya jauh di atas kita, seperti itu. Tanpa mengesampingkan bobot dari si si kambing tersebut, seperti itu kan. Jadi dengan biaya yang relatif terjangkau, pengkurban bisa berkurban dengan harga yang kalau dijual di Jakarta itu bisa 3,5 juta. Nah, jadi salah satu keunggulannya, bukan salah satu keunggulan, salah satu alasan kenapa kita kurbannya bisa murah, karena kita tidak perlu bawa kurban-kurban, tidak ada ongkos kirim, tidak ada ongkos transportasi dari lumbung ke kota, seperti itu kan. Itu salah satu penjelasan kenapa kurban kita bisa murah, tapi berat badannya bobot hewannya kok bisa cukup tinggi, seperti itu. Karena tidak ada pengiriman ke kota besar. Itu. Jadi harga kita sangat bersaing, ada yang paling murah 1,8, jadi itu 1,8 itu mahasiswa pun bisa ikutan ya Mbak ya. Kalau misalnya dengan menyisihkan 5.000 per hari, itu insya Allah bisa ikutan 1,8 juta. Seperti itu. Terus kita juga bernaung di bawah nama besar ACT. Karena mungkin saya kan nepotisme juga nih, maksudnya bukan nepotisme. Saya kan punya orang dalam nih. Nah, kakak saya di ACT, jadi saya tahu apa namanya, sepak terjangnya ACT ini memang sudah sangat baik, jadi amanah juga insya Allah. Jadinya kita sudah punya privilege yang tadi saya sudah bilang, kita punya privilege, jadi tinggal kita bagaimana menggunakan privilege itu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dukanya, dukanya itu mungkin saya lebih ke ini ya, lebih ke diri saya sendiri. Kadang saya suka masih malu ngajakin orang seperti itu, malu kalau ditolak. Kadang kan tidak semua orang merespon penolakan itu dengan baik ya. Ada yang aduh, gue ditolak lagi nih, udah gue nyerah aja. Misalnya kalau yang kemarin saya kutip dari penjelasan moderator yang hari Kamis itu, saya lupa namanya siapa, mohon maaf lahir dan batin. Jadi bisa saja dengan 100 orang kita japri, kita tawarin kurban, kalau rezeki kita cuma 1 orang, ya udah, emang itu rezeki kita 1 orang itu yang ingat begitu kan. Waktu itu ada yang nanya, gimana sih cara closing banyak, maksudnya kok saya udah nge-WA banyak orang tapi nggak ada yang respon, terus dijawab sama moderatornya seperti itu. Kalau memang rezeki kita 1 dari 100 orang yang kita japri, mau gimana lagi, apa kamu marah sama Allah gitu kan. Ya enggak juga gitu kan. Paling itu sih dukanya itu melawan rasa malu untuk memulai dan melawan rasa malu ditolak gitu. Pasti kan nggak mungkin dari 100 orang yang kita japri 100-nya beli, alhamdulillah. Mungkin kalau memang rezeki kita 100 itu ya alhamdulillah. Tapi kalau memang rezeki kita cuma 1 ya legowo. Gitu. Itu sih suka dukanya. Yang utama. Yang utama ya Mbak Zahra ya. Pasti kalau dibilang banyak suka duka, pasti setiap orang juga punya hal yang berbeda-beda ya, versinya masing-masing ya kayak gitu. Tapi dari dukanya itu akhirnya jadi kuat mental nih Mbak Zahra nih. Betul, Mungkin udah kuat menghadapi mental. customer yang beragam macam bentuknya gitu ya. Apalagi kalau Kalau kata offline anak gitu sekarang di datang langsung ghosting. disamperin. Iya, apalagi offline ya. Di Oke, ghosting mah udah biasa. di ghosting iya. Nanya harga aja gitu ya Mbak Zahra ya. Hanya harga, terus besok kabarin lagi ya, udah nggak ngabarin lagi, udah itu kan Lupa. rezeki Sampai tahun gitu, depan lagi. lupa. Ya mungkin tahun depan lah Iya. Mbak Zahra. Amin, insya Amin. Allah. Nah, ini mungkin juga nggak ada pertanyaan lagi nih teman-teman.
Sebelumnya terima kasih nih buat Mbak Zahra Fadila udah Mhm. sharing banyak nih soal hari ini. Tadi udah membahas soal gimana cara strateginya kayak gitu. Nih teman-teman bisa mulai aja dulu kayak gitu ya untuk mengajak orang-orang Mhm. terdekat. Mungkin nggak usah melihat skalanya yang satu Indonesia karena banyak banget. Lihat Mhm, aja betul, potensi yang heeh. memang deket-deket dulu nih ke keluarga besar, ke sepupu, mungkin ke calon mertua bisa Iya dikirim kayak gitu bisa, ya, kayak gitu ke calon bisa mertua. bisa. Siapa tahu mau closing juga biar makin pendekatannya makin deket gitu ya Mbak ya. Terus Iya betul sekali. atau ke teman-teman kayak gitu. Berkurban berhadiah anaknya gitu. Bisa bisa Ya bisa kan kalau bisa. ke calon mertua Oh iya, boleh boleh. gitu. Itu bisa jadi tagline baru, mungkin tim konten RFI bisa dicatat ya nanti ya. Ya Allah, enggak, bercanda, aduh mohon maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Kita memang senang bercanda semuanya di sini. Asal, Iya. tetep ya ngelakuin, share-share Mhm. konten-konten RFI kayak gitu. Nah tadi Mbak, Oh, Zahra juga udah bilang bahwa tetap nih kita mau bagaimanapun, kegiatan kita luruskan niat kita kepada Tuhan, kepada Allah kayak gitu ya. Insya Allah masalah, dunia itu mengikuti ya, benar ya. Kalau kita mhm, ngejar betul. akhirat, dunia mengikuti insya Allah. Nah terus juga dari, sini teman-teman, nanti akan ada, flash sale ya kayak gitu nih, siap-siap nih gempuran, handphone-nya harus disiapin karena kemarin aja flash sale itu di harga 1,6 juta kayak gitu. Mungkin Mhm. bisa jadi dengan harga yang sama atau bisa lebih murah lagi kayak gitu. Jadi ini peluang, buat teman-teman kayak gitu, buat, mengajak gitu ya kedermawanan atau buat kita sendiri, "Oh lumayan nih nunggu flash sale ya," kayak gitu. Biasa kadang aku juga Mhm, nunggu betul. flash sale dulu tuh, wah 1,5 kayak gitu. Aduh. Ikutan juga kayak gitu. Oke. Nah, udah, nggak terasa nih kita udah ngobrol lama ya, hampir 1 jam, udah 1 jam Iya, malah. iya, Nggak Masya kerasa Allah, loh udah Mbak lama. Zahra. Terima kasih loh Mbak Zahra udah banyak sharing sama kita. Iya, Semoga apa yang di-sharing ini bisa, bermanfaat bagi kita semua dan bisa menggerakkan amin. atau, bisa jadi, menambah pola pikir kita nih supaya lebih terbuka nih Mohon soal, maaf, Mbak Kenny, mhm, boleh motong sebentar? boleh boleh. Aku kan kemarin udah nanya sama Mbak Susan. Ya. Aku kan jadi kalau misalnya ada, ini mungkin sebagai salah satu daya tarik kenapa berkurban di ya. Jadi aku tuh memberikan voucher sebesar 1.250.000 dan badal umroh dari perusahaan aku. Jadi setiap pembeli yang berkurban di aku kasih e-voucher tersebut. Nah, terus aku nanya sama Mbak Susan, boleh nggak kalau misalnya ada dari teman-teman relawan lain, kalau barangkali mau ikutan pakai voucher itu, mungkin bisa WA aku ada di grup, Zahra Fadila aja. Iya, Zahra, pokoknya Zahra deh kalau nggak salah namanya. Jadi kalau barangkali ada yang berminat untuk memakai voucher umroh tersebut untuk daya tarik penjualannya, mungkin bisa WA aku. Oke, wow menarik banget. Terima kasih banyak Sudah nih di Mbak ACC Zahra. katanya, Oh dari kata ACC, leadernya Mbak Susan. alhamdulillah. Nggak tahu leadernya siapa ya? Mohon maaf. Mau ngomong langsung sama Gitu. leadernya kali ya Mbak ya? Ah, Saking nggak senengnya usah ya. deh. Gitu. Oke deh, itu tuh teman-teman jadi ada kesempatan, besar banget ya kayak gitu selain, bisa, ngajak orang untuk, berkurban siapa tahu ya bisa umroh juga ya dari situ bisa ngebantu Betul. untuk umroh Aku kayak gitu. tagline-nya begitu, Mbak. Jadi ke tanah suci tahun ini, ke tanah suci, berangkat ke tanah suci setelah berkurban tahun ini, gitu. Waduh, bersama, keluarga juga Mutiara ya? Sunnah. Oh iya, karena itu nanti berlaku untuk semua orang yang ikut pakai voucher itu. Maksudnya tapi tidak semua jamaah ya, maksudnya hanya Iya. yang bersama dengan si yang punya voucher itu. Oke, terima kasih ini Mbak Zahra nih. Jadi ini benar-benar peluang besar banget nih buat teman-teman Mm-mm. semuanya. Mulai sekarang nih dipersiapin ya, apalagi nanti akan ada sharing soal flash sale ya kayak gitu. Jadi Mm-mm. pantengin terus kayak gitu ya informasi-informasi yang ada yang diberikan nanti sama tim RFI. Dan sebelum itu kita mau foto bersama dulu Mbak Zahra dan teman-teman semuanya. Kalau ya, mohon maaf tadi kelewat nih ya, ada juga link absensi. Jadi silakan teman-teman di kolom chat sudah diberikan sama Mbak Tias nih, link absensi, bisa diisi terlebih dahulu atau di-copy terlebih dahulu, nanti, setelah, Zoom ini selesai bisa diisi. Dan,
boleh kita foto terlebih dahulu teman-teman semuanya. Mungkin mohon kesediaan ya untuk open kamera dulu kayak gitu. Sebentar nih ya, kita foto terlebih dahulu, baru nanti akan ada informasi tambahan mungkin dari Mbak Tias ya. Oke, teman-teman sudah siap? Nanti akan dipandu dokumentasinya oleh Mas Fajar ya. Oke, mungkin hanya beberapa aja yang open kamera. Siap ya untuk di slide pertama. Oke, mungkin Mas Fajar bisa dipandu Mas Fajar. Silakan. Oke, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Kita balik lagi. Oh, slide lagi. Udah ada ini baterainya. Cukup satu jam. Oke, sudah Mas Fajar? Sudah ya? Oke, aman. Oke, terima kasih Mbak Zahra dan teman-teman Yes. semuanya. Untuk sesi berikutnya ini akan ada informasi sedikit kayak gitu ya dari Mbak Tias, tim RFI. Silahkan Mbak Tias. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kenny dan Mbak Zahra sudah mengisi hari-hari Sobat Movers di weekend ini nih. Semoga ini menjadi amal ibadah juga untuk Mbak Kenny dan Mbak Zahra. Semoga dimudahkan segala urusannya dan Amin. untuk tetap bisa terus menjadi manfaat bagi sesama, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amin Allahumma amin. Baik Sobat Movers, kita sudah dengarkan ya tadi motivasi dari Mbak Zahra, mulai dari pengalaman, pendekatan, closing goals-nya, bahkan sampai di ghosting dan berujung overthinking. Nah, yang penting Sobat Movers nih jangan yang penting Sobat Movers nih overthinkingnya jangan sampai udah deh aku nyerah, udah deh aku baper, aku nggak mau ngelanjutin lagi untuk menebar kebaikan dan ngajak orang bersedekah, asalkan jangan kayak gitu. Kita harus tetap positif bahwa insya Allah jalan kebaikan maka akan menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah yang hadir pada hari ini tidak hanya member-member yang sudah bergabung lama, tetapi juga ada member baru nih ternyata. Dan nanti insya Allah kita ada sosialisasi member baru, mungkin masih ada beberapa yang bingung tentang RFI. Nanti kita akan bertemu di hari Selasa, nanti akan dikirimkan broadcastingnya. Nanti akan diberikan ilmu tentang apa itu RFI, bagaimana cara kerjanya, dan masih ada kesempatan juga di 10 hari Zulhijjah ini. Semoga nanti teman-teman bisa kejar nih perolehan dari teman-teman yang sudah bergabung sejak lama. Dan juga nanti di hari Senin ya Mas Fajar, kita akan bertemu juga dengan salah satu member RFI dari Kalimantan, yang perolehan kurbannya juga sudah luar biasa, yaitu ada Mbak Desi Ikawati, dan insya Allah nanti akan memberikan juga inspirasi yang luar biasa, sama seperti dengan Mbak Nisa dan juga Mbak Zahra. Nanti kita akan bertemu di hari Senin. Untuk jamnya nanti disesuaikan ya Mas Fajar ya? Ya, insya Allah kita infokan ke RFI. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Zahra dan juga Mbak Kenny sudah hadir hari ini dan Sobat Movers yang sudah menyempatkan waktunya di weekend ini. Semoga teman-teman dipermudah segala urusannya dan setelah ini gak ada yang tahu rahasia Allah, teman-teman bisa langsung closing unta nih mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Amin, insya Allah. Mungkin sebelum diakhiri ada motivasi terakhir dari Mbak Kenny atau dari Mbak Zahra atau dari Mas Fajar juga boleh. Silakan dari Mbak Zahra aja nih, karena udah menarik banget tadi. Apalagi ngebahas soal calon mertua gitu ya. Berkurban bonus anaknya. Iya benar. Oke, silakan Mbak Zahra. Mungkin motivasi terakhir untuk teman-teman. Motivasi terakhir dari saya, Bismillah. Kita niatkan saja, niat kita untuk Allah. Kita mau jadi penyambung kebaikan dari masyarakat yang mungkin awam terkait donasi, terkait kurban, seperti itu. Jadi kita jangan hard selling terus. Jadi sekali-sekali soft selling, sekali-sekali bernarasi, sekali-sekali bikin giveaway seperti itu. Jangan terus-terusan
yang di sharing harganya aja seperti itu kan. Padahal banyak konten-konten dari yang sudah disediakan RFI yang berupa soft selling. Jadi konten-konten yang berupa kata-kata mutiara dan sebagainya. Atau mungkin kalau saya sharingnya itu tentang ayo nabung dari awal di celengan sehari berapa ribu, 7.000 minimal. Untuk harga saat ini 7.000 itu hari sudah minimal. Jadi nanti tahun depan tinggal nambah sedikit seperti itu. Jadi cerita-cerita menggugah seperti itu yang terkadang membuat orang bersemangat untuk berkurban di kita. Karena orang tuh tidak melulu dikasih price list seperti itu kan. Kan kita juga mereka diberikan tentang kelebihan global kurban, tentang kelebihan kita sebagai orang yang amanah misalnya seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan terus-terusan hard selling, sekali-sekali soft selling. Jadi tidak melulu sharing tentang harga. Terus juga jangan malu untuk berjualan. Kita kan berjual belinya tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan Allah. Itu terakhir dari saya. Oke, baik, terima kasih Kurban bonus Zahra. anaknya ya, jangan lupa. Oke, baik, Terus terima kalau kasih. ada yang mau, tadi yang saya bilang kalau ada yang mau voucher umroh itu mau dibagikan ke pengkurban sebagai salah satu daya tarik, silahkan WA aja. Nanti boleh langsung WA Mbak Zahra, ada di WhatsApp ya Mbak Zahra ya? Insya Allah. Di grup maksudnya. Dan intinya ikhtiar yang maksimal itu sangat penting ya Sobat Movers. Jadi jangan mudah menyerah atau baperan ketika menjadi seorang fundraiser. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Kenny dari tim MRI RFI sudah berkenan bergabung hari ini. Dan saya Tias juga mewakili Mas Fajar, Mbak Susan, Mbak Kenny dari tim MRI RFI pamit undur diri. Semoga acara hari ini bisa diambil ilmunya, diambil manfaatnya sehingga bisa menjadi acuan untuk teman-teman bisa closing lebih banyak lagi, dan tentunya closing Allah, closing diri kita, dan juga closing orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra, teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali.